Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariska Kansige. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah misiologi. Dan hari ini saya akan sharing pengalaman pribadi saya dengan teman-teman. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu pada kami, sehingga kami bisa bertemu meskipun melalui via daring. Kini Bapa, hamba-Mu akan sharing, menceritakan pengalaman pribadi hamba-Mu. Mari Engkau sertai, jagai mulut, bibir, lidah hamba-Mu, agar bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari ini saya mau bercerita pengalaman saya pribadi tentang bagaimana saya terbebas dari pertemanan atau persahabatan yang toksik. Saya mau bercerita dahulu. Saya waktu SMA itu punya pacar. Waktu SMA punya pacar dan pacar kami berdua pacaran beda agama, dan waktu itu saya kelas 1 SMA, dia kelas 3 SMA, jadi kakak kelas saya. Nah, di sini pertama kali saya pacaran. Jadi pertama kali saya pacaran bersama dia. Kita menjalani hubungan sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, itu 1 bulan pertama itu berjalan dengan lancar, 2 bulan juga, tapi pas memasuki 3 bulan dia mulai berubah. Nah, di situ saya mulai curiga pas dia mulai berubah, dan dia punya teman yang dekat dengan saya juga. Lalu temannya ini bilang kalau dia itu punya pacar lain selain saya. Nah, di situ memang saya merasa sakit sekali hati saya, dan bodohnya saya adalah ketika saya sakit hati, ketika saya mengalami pencobaan, ketika sesuatu diambil dari saya, sesuatu yang diambil Tuhan dari saya, itu saya merasa sangat frustasi, sangat sakit hati. Dan lebih parahnya lagi waktu itu, untuk menghilangkan stres, dan saat itu kita juga sudah putus, sudah tidak ada hubungan apa-apa, tapi karena banyak kenangan dan karena banyak hal yang kita lalui bersama, jadi sulit untuk saya move on, begitu, sulit untuk move on. Jadi saya cari sesuatu, cari hal yang bisa membuat saya melupakan dia, yaitu dengan minum minuman keras, dengan minum obat-obatan yang sebenarnya itu tidak bisa dikonsumsi. Dan waktu itu juga saya punya teman yang toksik, jadi ketika saya curhat ke dia, saya juga salah di situ, sebenarnya harus curhat ke Tuhan. Nah, ketika saya curhat ke dia, dia bilang, ayo kita minum aja, kita minum minuman keras aja, ayo. Diajaklah saya kan di suatu tempat, kita minum bersama. Dan waktu itu saya juga mengikuti, karena memang pas saya minum itu saya jadi lupa, jadi tidak mengingat-ingat dia lagi. Tetapi ketika saya tidak mabuk, saya langsung nangis mengingat-ingat dia. Dan ditawari juga saya obat-obatan yang mungkin kalau dosisnya terlalu tinggi bisa membuat mati ya, bisa membuat kita kehilangan nyawa. Dan itu saya coba, itu semuanya saya coba, tapi tidak berhasil. Dan suatu saat ketika saya sedang tidur, waktu itu saya masih kelas 1 SMA, saya tidur, dan seketika seperti dalam hati ini bilang kalau kamu harus bertobat, kamu tidak boleh seperti itu. Langsung muncul di pikiran saya itu mama sama papa saya. Nah, di situ saya langsung bangun, terus berdoa minta ampun sama Tuhan. Setelah itu saya membuka Alkitab dan saya mendapatkan ayat ini dalam Yeremia 33 ayat 3. Saya akan membacakannya.
Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, dari ayat ini saya sadar bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita untuk selalu berseru kepadanya. Jadi di sini Tuhan bilang itu berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi tidak perlu lari ke minuman, tidak perlu lari ke miras, tidak perlu lari ke teman untuk curhat, tidak perlu lari ke obat-obatan. Di sini mulai dari saya membaca ayat itu, saya mulai pelan-pelan mengurangi minum-minuman alkohol, mengurangi pakai bukan narkoba sih, cuman obat-obatan yang tidak dianjurkan, harus pakai resep dokter. Itu obat-obatan yang bikin kita bisa tidur, bikin kita nge-fly. Nah, waktu itu saya sudah berhenti obat-obatan dan minum-minuman. Nah, setelah itu saya sudah sadar dan diperbaharui. Jadi di situ juga saya sudah yakin bahwa Tuhan akan menolong saya meskipun saya susah untuk move on, bisa dibilang. Di situ saya berusaha untuk tidak kembali lagi ke jalan itu, tidak memberikan kesempatan lagi kepada orang yang menyakiti saya untuk kembali lagi kepada saya, karena itu juga saya berpikir bahwa ketika kita kembali dengan orang yang sama, kita sama saja dengan membaca buku yang sama, tetap sama saja, tidak akan berubah. Nah, dari ayat ini saya juga sudah pakai dari kelas 1 SMA. Ayat ini jadi pegangan, jadi ayat favorit untuk saya. Jadi ketika saya mengalami kekhawatiran, ketika sesuatu hal yang saya anggap itu sangat besar, sesuatu hal yang saya anggap itu tidak akan saya lepas, tapi Tuhan punya kehendak lain, dan saya selalu pegang ayat ini. Ketika sesuatu yang Tuhan ambil, saya yakin bahwa ketika Tuhan mengambil sesuatu dari kita, Dia akan menggantikan dengan yang lebih besar lagi. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga jadi ingat cerita Paulus di sini, bahwa Paulus itu kan orang berdosa, bisa dibilang orang berdosa. Dia membunuh dan menyakiti orang Kristen, tapi dia juga diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak kan seperti itu? Nah, dari ayat ini juga saya bisa mengampuni banyak orang. Saya bisa mengampuni masa lalu saya, belajar dari masa lalu. Dan puji Tuhan, saat ini saya mendapatkan pasangan, mendapatkan walaupun masih pacar, tetapi dia sudah bisa untuk menjaga saya, untuk tidak menyakiti hati saya. Dan untuk pelajaran bagi saya, untuk tidak pacaran beda agama dan memiliki teman-teman toksik seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita merasa tidak pantas untuk Tuhan ampuni, percayalah, berdoa dan pakai ayat ini yang saya kasih, Yeremia 33 ayat 3. Nah, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tak terpahami, yakni hal-hal yang tak kau ketahui. Nah, jadi ketika orang diputusin sama pacar, ketika kita ditinggalin sama teman, itu tidak apa-apa, teman-teman, karena yang tinggalkan kita itu manusia. Ketika manusia yang meninggalkan kita, itu sama sekali tidak apa-apa. Sumpah tidak apa-apa, teman-teman. Jadi jangan khawatir, masih ada Tuhan. Kecuali Tuhan yang meninggalkan teman-teman, itu teman-teman harus takut. Oke? Semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.